Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, saya Sekti, guru SD Muhammadiyah Bodon, Kota Gede, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pada hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 dengan mengambil tema 5, subtema 2, pembelajaran kelima. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Attention! Attention! Dress from dress! Dress from dress! Hand down! Hand down! Salute the teacher up! Salute to the teacher up! Hand down! Hand down! Tidy up! Tidy up! One by one! One by one! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi! Yes! Alhamdulillah masih tetap semangat ya. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Atia, silakan Atia. Attention! Stand up! Bow your head! Enough! Sit down please! Before we study, let's pray together, please. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin! Terima kasih Atia telah memimpin doa pada pagi hari ini. Anak-anak kelas 5C, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Alhamdulillah kabar baik ya. Coba mohon bantuannya, bantu Bu Guru untuk mengecek kehadiran, mempresensi siapa teman kalian yang tidak hadir hari ini, cek kanan, kiri, atau depan belakangnya. Hadir semua ya, Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah baiklah, untuk memulai pelajaran agar kalian lebih semangat nih, kita tepuk semangat dulu. Masih ingat dong tepuk semangat? Masih, oke. Tepuk semangat pagi. Pagi-pagi, semangat pagi. 5C happy. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu happy ya kita semua ya. Jangan ada yang bersedih. Untuk menambah atau meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap Indonesia, rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Kita mulai ya, kita nyanyi dulu bareng-bareng. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, beri
bagus. Ya, jadi semuanya sudah bersemangat pagi hari ini. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap! Kita cek bersama-sama. Yang pertama, cek kerapian diri. Sudah rapi? Sudah. Oke. Kedua, cek alat tulisnya. Silakan dikeluarkan alat tulisnya. Oke, sudah ya, sudah siap. Adakah yang tidak membawa alat tulis hari ini? Membawa semua? Alhamdulillah. Kemudian kita cek dulu nih lingkungan kita nih. Di kelas ini apakah kelasnya sudah rapi? Apakah sudah bersih? Sudah nyaman untuk belajar? Sudah ya? Iya, sudah piket pagi ini? Sudah, alhamdulillah. Berarti sudah siap untuk memulai pembelajaran. Baiklah. Untuk pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang teks non-fiksi terkait dengan ketampakan alam. Coba, apakah yang dimaksud dengan teks non-fiksi itu? Adakah yang sudah belajar atau masih ingat pembelajaran kemarin? Apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Angkat tangan dulu. Nadifa, oke, silahkan. Apa teks non-fiksi itu? Tulisan berdasarkan fakta sebenarnya. Tulisan berdasarkan fakta sebenarnya. Betul ya jawabannya? Betul. Adakah yang masih ingat contoh ketampakan alam? Angkat tangan, oke. Pantai sama laut. Pantai, laut. Dataran rendah. Dataran rendah. Ada lagi? Dataran tinggi. Dataran tinggi, betul. Selat. Selat, Maska? Danau. Danau, good, bagus ya. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Itu tentang ketampakan alam. Iya, ketampakan alam. Kemudian teks non fiksi sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kalian lihat pada gambar ini. Ini merupakan gambar apa ya? Kupu-kupu dan bunga. Ada kupu-kupu, ada bunga. Kira-kira mereka punya hubungan apa? Kenapa bisa seperti itu? Kupu-kupu menghisap nektar bunga. Coba Atia, diulang yang keras. Kupu-kupu menghisap nektar bunga. Nektar itu apa? Sari yang ada di bunga. Iya, sari yang ada di bunga. Kemudian kalian lihat kupu-kupu itu setelah menghisap nektarnya, dia membawa apa? Serbuk sari. Serbuk sari. Terjadi apa? Penyerbukan. Penyerbukan. Nah, itulah yang biasa kita sebut dengan simbiosis. Hari ini kita akan belajar itu tentang simbiosis. Ya. Simbiosis ini ada pada tema 5, subtema 2, pembelajaran kelima. Kita akan belajar ini ya. Nah, sebelumnya di sini ada apa ya kira-kira ini? Ada lagu, betul ya. Ada lagu. Lagunya tentang kasih ibu, tapi liriknya kita ubah dengan simbiosis ya, agar kalian lebih mudah memahaminya. Kita nyanyi lagi ya. Ingat dong lagu kasih ibu, nadanya, iramanya ya, kita nyanyi bersama-sama nih. Simbiosis ada 3 jenis. Yang pertama mutualisme, yang kedua komensalisme, yang ketiga parasitisme, yang ketiga parasitisme. Terima kasih. Lagunya enak sekali ya. Kira-kira sudah tahu jenis-jenis simbiosis pada lagu ini? Ada berapa katanya? 3. Ada 3. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Baik, bagus. Hari ini kita akan belajar itu ya. Kegiatan pembelajaran pada hari ini, yang pertama nanti kalian akan membuat teks non-fiksi terkait simbiosis. Ya, kemudian yang kedua kalian akan membuat pamflet tentang simbiosis juga. Kegiatan pembelajaran kita itu, nah kira-kira
untuk apa sih kita belajar simbiosis pada hari ini? Kira-kira untuk apa? Jadi setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat mengumpulkan fakta dan informasi. Nah, kalian mampu membuat sebuah teks non-fiksi tentang salah satu hubungan khas antar makhluk hidup dengan benar. Kemudian dengan mencermati teks bacaan, kalian mampu membuat pamflet. Nah, nanti kita akan bahas itu ya. Pamfletnya berisi penjelasan simbiosis secara benar. Manfaatnya, kalian dapat mengetahui hubungan antar dua makhluk hidup. Apakah hubungan itu menguntungkan atau merugikan? Gitu kan? Contohnya nih, misalnya di rumah kalian punya pohon mangga atau pohon jambu atau pohon buah apa gitu. Kemudian kalian menemukan benalu pada pohon itu. Nah, kalian kan bertanya-tanya, ini kenapa sih nih benalu menempel di sini? Terus kalau kalian sudah menyadarinya, oh iya kan di sekolah sudah belajar kalau benalu itu merugikan, dapat membuat pohon mangga kurus bahkan mati, nanti tidak berbuah lagi. Terus kalau kalian melihat nih di sawah ada itu kerbau, kenapa di atasnya ada burungnya sih? Burungnya matok-matok, kenapa kerbaunya diam aja sih? Karena apa? Ternyata burungnya itu ngapain? Iya, memakan kutunya. Padahal kerbaunya itu gatal. Kerbau kan nggak bisa pakai tangan menggaruk punggungnya, nggak bisa kan? Nggak bisa. Makanya kalau ada burung jalak yang mematuk-matuk punggungnya kerbau, berarti menguntungkan bagi kerbau juga. Burung jalak. Kerbaunya kenapa kok diuntungkan? Kutunya hilang, tidak gatal lagi. Kalau burungnya mendapatkan makanan, betul. Nah, kalian belajar itu kalian bisa tahu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ada pertanyaan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini nanti? Oke, sekarang Bu Guru bertanya dulu. Sebelum masuk ke simbiosis, ada kemampuan awal yang harus kalian tahu. Nah, simbiosis itu kan terjadi pada suatu ekosistem ya. Nah, kalian tahu nggak ekosistem, salah satu aja ya, jenis ekosistem darat itu apa saja? Ekosistem tundra. Tundra, betul. Ada lagi? Ekosistem hutan hujan. Hutan hujan. Ada yang menyebutkan gurun. Padang rumput. Padang pasir. Ternyata sudah pada tahu ya ekosistem darat. Nah, berarti kita bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, itu ya ekosistem darat. Nah, selanjutnya, dapatkah kalian membayangkan bagaimana hewan dan tumbuhan hidup bersama dalam ekosistem tersebut? Nah, kira-kira apakah mereka itu saling bergantung satu dengan yang lainnya? Contohnya tadi burung dan kerbau saling bergantung tidak? Iya. Mereka hidup bersama kan? Saling ada hubungan ketergantungan di situ ya. Nah, selanjutnya di sini ada teks ya. Dari teks ini nanti kalian bisa memahami ekosistem dan kalian tahu tentang teks non-fiksi. Coba siapa yang mau membacakan bacaan ini? Keanu berdiri biar suaranya terdengar oleh teman-temannya. Ya. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan, tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup lain. Oke, bagus. Ya, bagus. Terima kasih sudah membaca dengan sangat lantang, penuh percaya diri ya. Bagus ternyata ya. Selanjutnya saya jelaskan sedikit tentang simbiosis ya. Di sini simbiosis tadi pengertiannya pada bacaan tadi ya, simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup berbeda dan sangat erat kaitannya. Itu yang disebut dengan simbiosis. Kemudian simbiosis tadi ada 3, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, selanjutnya kemudian kita akan membahas satu persatu di sini.
Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Saling menguntungkan ya, yang satu untung, yang satunya juga untung. Contohnya tadi, kerbau dan burung jalak. Betul, keduanya mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, komensalisme. Komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup dengan salah satu mendapatkan keuntungan, sedangkan yang satunya lagi tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Jadi yang satunya tadi apa? Netral, betul sekali ya. Satunya untung, yang satunya tidak untung, tidak rugi, tidak apa-apa, seperti itu katanya. Kemudian contohnya ini apa? Anggrek. Iya, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Anggrek mendapatkan keuntungan menumpang hidup pada pohon. Selama menumpang tersebut, anggrek itu tidak merugikan bagi pohonnya, tidak meminta apa-apa selain tumpangan. Jadi pohon yang ditumpanginya tidak untung, tidak rugi. Sedangkan anggrek untung, dapat menumpang hidup di situ. Itu yang disebut komensalisme. Yang ketiga sekarang, yang ketiga apa? Parasitisme. Parasitisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Nah, di sini yang satu mendapatkan keuntungan, yang satunya lagi rugi. Iya, mendapatkan kerugian. Contohnya pohon mangga dan benalu. Betul, benalu itu dapat hidup subur karena apa? Menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya. Sedangkan pohon mangganya lama-lama menjadi kurus, makanannya sudah dihisap oleh benalu. Kemudian lambat laun bisa mati. Iya, benalunya subur, pohon mangganya kurus dan mati. Itu parasitisme. Biasa kalian kenal dengan parasit. Nah, berarti benalu termasuk parasit, makanya disebut simbiosis parasitisme. Nah, dari ketiga simbiosis ini, adakah pertanyaan? Tidak. Dari ketiga simbiosis ini, adakah pertanyaan? Coba dijawab yang lebih semangat. Dari ketiga simbiosis ini, adakah pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Good. Selanjutnya kalian bisa membuat teks non-fiksi. Kalian pilih salah satu dari ketiga simbiosis ya. Saya bagikan LKPD-nya. Nah, silahkan dibaca petunjuk pada LKPD-nya terlebih dahulu. Semuanya sudah mendapatkan LKPD. Sekarang silahkan dibaca petunjuknya. Saya bacakan, kalian menyimak ya. Yang pertama, buatlah teks non-fiksi tentang simbiosis. Kalian dapat memilih salah satu jenis simbiosis. Misalnya, memilih simbiosis mutualisme, maka kasih judul simbiosis mutualisme. Atau ada yang memilih simbiosis komensalisme ataupun parasitisme juga boleh. Judulnya tergantung jenis simbiosis yang kalian pilih. Kemudian, perhatikan penggunaan ejaan dan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, juga tanda baca. Dapat dimengerti? Ya, silahkan dikerjakan. Tulis nama dan nomor presensinya. Kemudian diberi judul. Ingin menulis simbiosis apa? Miska, ada yang membingungkan? Yang parasitisme itu tuh, yang boleh ditulis satu untung satu rugi, itu boleh nggak?
Boleh pengertiannya ditulis ya. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan apa tadi kamu jelaskan. Ya, kemudian contohnya apa gitu ditulis nggak apa-apa. Faik sudah dapat banyak. Bagus, dilanjutkan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Karena sudah selesai semuanya, sekarang silahkan kalian cermati. Sudahkah menggunakan tata bahasa yang baik dan benar? Sudah. Ejaan sudah benar? Sudah. Oke. Kalau begitu, siapa yang mau membacakan tulisan teks non-fiksi yang telah dibuat? Intan, coba Intan. Ke depan Intan. Ya, dibaca dengan keras. Simbiosis mutualisme. Hubungan antara bunga dan lebah merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah ataupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu merupakan makanan lebah. Lebah membantu proses penyebukan pada tumbuhan. Oh iya, terima kasih Intan. Adakah yang ingin ditanyakan? Intan tadi membuat teks bacaan, teks non-fiksi tentang simbiosis mutualisme. Intan menjelaskan bunga dan lebah, hubungan antara bunga dan lebah. Adakah yang ingin ditanyakan? Atau yang berbeda, yang membuat simbiosis mutualisme selain bunga dan lebah, ada nggak? Ada, siapa? Oh, ada beberapa. Coba kalau siapa ini? Hakim. Hakim membuat hubungan antara apa? Kerbau dan jalak. Kerbau dan jalak. Kemudian Keanu. Ikan badut dan anemon. Ikan badut dan anemon. Terima kasih Intan. Silakan kembali. Coba Keanu ke depan. Ikan badut dan anemon. Kita dengarkan. Ya. Mungkin ada yang belum tahu ikan badut itu seperti apa. Ya. Kita dengarkan Mas Keanu ya membacakannya. Simbiosis mutualisme. Hubungan ikan badut dan anemon merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik ikan badut maupun anemon sama-sama memperoleh keuntungan. Ikan badut mendapatkan tempat tinggal di anemon. Anemon mendapatkan perlindungan dari ikan badut sehingga mereka saling menguntungkan. Ah iya, bagus sekali. Jadi seperti itu ya mutualisme antara ikan badut dan anemon. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah paham. Oke, terima kasih Keanu. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Adakah yang ingin ditanyakan dari LKPD 1 membuat teks non-fiksi tentang simbiosis? Tidak. Sudah dapat dipahami? Alhamdulillah. Kalau begitu minta tolong salah satu dari kelompoknya mengumpulkan LKPD-nya, dibawa ke depan. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang saatnya diskusi kelompok. Sudahkah kalian duduk pada kelompok masing-masing? Sudah. Satu kelompok terdiri 4 sampai 5 siswa. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Kelompok 5? Siap. Kelompok 6? Siap. Bagus, semuanya sudah siap. Silahkan diperhatikan petunjuk pada LKPD-nya. Disiapkan dulu alat dan bahannya. Gunting, lem, alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah, alhamdulillah. Selanjutnya, untuk kegiatan berikutnya kita akan membuat pamflet tentang simbiosis. Sebelumnya, adakah yang tahu apa itu pamflet? Sudah pernah dengar sebelumnya? Atia pernah dengar sebelumnya apa?
Kertas ya. itu dilipat, habis itu dibuka itu nanti langsung kelihatan 3. Oh iya, kertas yang dilipat, kemudian nanti setiap lipatannya ada tulisan ataupun gambar. Oke, itu menurut Atia. Cara membuatnya jadi seperti yang dibilang Atia tadi ya. Nanti kertas itu dilipat menjadi 3 bagian. 3 bagian, kemudian masing-masing bagian ada penjelasan maupun gambar tentang simbiosisnya. Bisa diurutkan, bagian pertama simbiosis mutualisme, bagian kedua simbiosis komensalisme, bagian ketiga simbiosis parasitisme. Coba kalian lihat. Nah, ini contoh pamflet sederhana. Kalau dibuka, nah masing-masing ada tulisannya, ada gambarnya. Contoh pamflet sederhana. Nah, kalian nanti akan membuatnya di kertas Asturo. Saya bagikan LKPD-nya dulu. Masing-masing kelompok dapat 1. Nah, ini kalian lihat dulu ya. Coba perhatikan pada LKPD 2. Silahkan disimak petunjuknya. Nah, yang pertama buatlah pamflet simbiosis. Nanti kalian lipat kertas Asturonya ini menjadi 3 bagian ya. Kertas Asturonya ini nanti dilipat menjadi 3 bagian. Nah, kemudian di sini kan ada berbagai macam gambar simbiosis ya. Kalian tentukan mana yang akan kalian buat pamflet, mana yang kalian pilih sebagai simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nanti kalian pilih, jadi kalian memilih berapa gambar? 3 gambar. Kemudian kalian beri judul simbiosisnya, definisi atau pengertiannya, berikan gambar, kemudian yang terakhir keterangan dari gambar, contoh dari simbiosis itu. Adakah pertanyaan untuk langkah pengerjaan LKPD 2? Tidak? Silahkan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Oke, apa yang mau ditanyakan? Boleh nggak kalau judulnya itu yang simbiosisnya itu tuh dari atas? Boleh. Nanti ditulis nanti. Iya, boleh ditempel ya. Jadi judulnya boleh pakai spidol, ballpoint, atau ditempel pakai kertas ya. Kertas putih yang ditulis, kemudian dihias, kemudian ditempel, boleh. Itu terserah kreasi kalian. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ya. Apa langsung parasitisme, komensalisme? Ya, kalau yang namanya pamflet itu kan nanti dilipat ya, udah dilipat toh ini mau gimana? Gini. Gini toh. Nah, berarti di sini bisa kalian tulis Pakai simbiosis mutualisme. Yang di sini berarti simbiosis apa? Komensalisme, dan yang di sini? Parasitisme. Iya, ditulis simbiosisnya juga gitu ya. Oke. Betul. Boleh, iya, nanti ditempel di sini boleh. Bawa lem kan? Ya, gunting ada. Ya. Sudah selesai semua hasil pamfletnya? Sudah. Bagus. Sekarang silahkan dipresentasikan hasil diskusi pembuatan pamflet kalian. Kelompok berapa yang ingin mempresentasikan? Kelompok 2, silahkan. Silahkan kelompok 2.
Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang satu untung dan yang satu untung juga. Kerbau dan burung jalak. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapat makanan. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah simbiosis yang satu untung dan yang satu netral. Ikan remora dengan ikan hiu. Ikan-ikan kecil yang disebut remora menempel pada tubuh ikan hiu. Remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Selain itu, remora dapat bepergian kemanapun tanpa takut dimangsa oleh ikan-ikan besar. Hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Tahu netral. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang satu untung dan yang satu rugi. Benalu dan pohon mangga. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Ya, bagus. Ini tadi presentasi dari kelompok 2 ya. Ini hasil pamflet yang telah dibuat. Adakah yang ingin ditanyakan dari pamflet yang telah dibuat oleh kelompok 2? Silakan. Ya, Hakim, silakan. Kenapa ikan remora tidak dimakan oleh hiu? Kenapa ikan remora tidak dimakan oleh hiu? Coba dari kelompok 2, bagaimana penjelasannya? Kenapa ikan remora yang di sekitar hiu ini tidak dimakan oleh hiu? Kenapa? Karena ikan hiu tidak makan remora, karena ikan hiu memakan plankton. Iya, karena ikan hiu itu tidak memakan ikan remora. Ikan remora bukan makanannya ikan hiu, gitu ya Mas Hakim ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Terima kasih kelompok 2 telah mempresentasikan dengan baik. Oke. Nah, demikian tadi untuk pembuatan pamflet kita hari ini ya. Semuanya sudah membuat dengan baik, sudah bagus. Kemudian untuk selanjutnya coba kalian amati tentang pamfletnya yang sudah kalian buat. Adakah yang ingin ditanyakan? Hari ini sudah membuat pamflet tentang simbiosis yang sudah kalian buat ya. Sudah ada 3 jenis simbiosis dalam pamflet kalian ya. Apa saja tadi? Simbiosis, mutualisme, dan parasitisme. Sudah jelas semuanya? Sudah, bagus. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini sudah belajar tentang teks non-fiksi mengenai atau terkait tentang simbiosis. Jadi simbiosis itu apa? Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Ada 3 jenis tadi ya yang kita pelajari, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Jadi seperti itu untuk kesimpulan kita hari ini. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, happy, seru. Sangat menyenangkan ya membuat pamflet. Kalian jadi tahu pamflet itu bentuknya seperti apa dan cara membuatnya bagaimana. Adakah kesulitan dalam pembuatannya? Tidak, semua bisa ya. Ya, tadi ada yang masih bingung dari melipatnya, menulisnya, tapi alhamdulillah semuanya karena diskusi kelompok, bekerja kelompok, jadi semuanya sudah menjadi bisa, sudah paham. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, sebelum mengerjakan evaluasi, minta tolong pamfletnya dikumpulkan dan mejanya dibersihkan dari sampah ataupun kotoran. Ya, silakan dikumpulkan perwakilan kelompok. Silakan kalian cermati soal evaluasinya, tuliskan nama dan nomor presensi kalian. Kemudian dikerjakan dengan teliti. Sudah selesai semuanya? Sudah.
Bagus. Minta tolong salah satu perwakilan kelompok untuk mengumpulkan ke depan. Terima kasih. Nah, alhamdulillah sudah selesai evaluasinya. Untuk materi yang akan datang, untuk pertemuan selanjutnya, itu kalian akan belajar tentang gotong royong, teks non-fiksi, dan pementasan tari. Jadi teks non-fiksinya besok yang akan kita pelajari terkait dengan gotong royong. Nah, adakah pertanyaan dari pembelajaran kita hari ini? Adakah yang belum dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah paham semuanya ya. Baiklah, kita cek dulu ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau kita belajar kan ada tujuannya tuh. Nah, apakah sudah tercapai semuanya atau belum? Yang pertama, dengan mengumpulkan fakta dan informasi, siswa mampu membuat sebuah teks non-fiksi tentang salah satu hubungan khas antar makhluk hidup secara baik dan benar. Sudah? Ya. Alhamdulillah. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pamflet yang berisi penjelasan simbiosis secara benar. Sudah? Ya. Alhamdulillah. Jadi semuanya sudah tercapai ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya, tetap semangat. Kita akhiri dulu untuk Mas Atia dipimpin berdoa. After we study, let's pray together. Please, 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, jawab salam dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.